Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pekerjaan tanah. Nah, untuk pekerjaan tanah ini kalian akan banyak berhubungan dengan volume tanah ya. Jadi sebelumnya kita ketahui dulu kondisi tanah berdasarkan perubahan volume. Jadi ada 3 kondisi tanah. Ada istilah bank. Jadi bank itu tuh kayak kondisi natural dari si tanah itu. Terus ada kondisi loose. Loose itu tuh, sorry ini bukan disturbable, ini tuh kayak apa typo. Maksudnya tuh udah terdisturb si tanahnya oleh aktivitas manusia. Nah, terus ada compacted nih. Nah, compacted ini dia tuh terkompaksi entah itu oleh alat berat. Jadi ada 3 nih istilahnya. Nah, biar kalian kebayang, itu kalian bisa lihat gambarnya. Jadi misalnya nih dari yang natural state-nya. Nah, dia itu dikatakan loose kalau dia mengalami swelling. Nah, terus yang loose ini dia bisa dikatakan compacted kalau dia mengalami shrink. Nah, jadi ada istilah swell dan ada shrink. Nah, swell itu kayak apa ya, kayak mengembang ya. Kalau shrink itu dia apa ya, ibaratnya berkurang volumenya. Nah, makanya karena ada swell dan shrink ini, kita akan kenalan ada yang namanya swell factor. Nah, swell factor ini atau SYF itu kalian bisa dapatkan dengan loose dry unit weight dibagi bank dry unit weight. Nah, nanti persentase dari swell-nya itu adalah bank unit weight dibagi loose unit weight dikurang 1 dikali 100%. Nah, sementara itu, eh kalau shrinkage persen, itu tuh compacted unit weight dikurang bank unit weight dibagi compacted unit weight dikali 100%. Nah, terus di sini ada load factor nih. Load factor sama aja dengan swell factor. Nah, ini kalian bisa dapatkan rumusnya dari ini adalah lambang untuk massa jenis. Gamma LD, L-nya itu adalah yang loose. Kalau yang gamma B, B-nya itu adalah untuk kondisi yang bank. Next. Nah, selanjutnya, di sini aku bakal intro aja apa metode-metode perhitungan pekerjaan tanah. Nah, ini mungkin kalian juga udah pernah pelajari di matkul Pengsur ya. Nah, di sini ada average and method. Nah, average and method tuh kayak kalian tuh cukup ngerata-ratain aja dengan apa namanya? Kalian tambahin luas dari A1 nih yang kayak luas sisi paling ujung tanah sebelah satunya dan sisi A2 nih yang sisi sebelah sananya lagi dibagi 2 dikali L. Nah, average and method ini cukup simple sebenarnya. Terus selain average and method itu ada trapezoidal computation. Nah, di trapezoidal computation ini kalian tuh kayak menghitung areanya berdasarkan area of triangle sama area of trapezoidnya. Nah, ini untuk ilustrasinya udah aku tampilkan pada slide. Jadi, misalnya kayak ini sebenarnya mirip rumus geometri yang kita ketahui aja. Misalnya kayak area of triangle itu kan ya udah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini setengah dikali H dikali W. Dan begitu juga untuk area trapezoid. Nah, nanti areanya itu adalah simply pertambahan dari area of triangle dan area of trapezoid. Nah, terus selain trapezoidal computation, ini ada prismoidal formula. Nah, si prismoidal formula ini itu kalian bisa lihat volume tanah itu bisa kalian hitung dengan L dibagi 6. Terus itu dalam kurung dikali A1 plus 4 AM plus A2. Nah, AM ini itu adalah sisi yang ini nih kalau kalian lihat di gambar yang paling kiri kayak sisi yang apa ya, yang panjangnya itu paling besar atau dia tuh memang di tengah-tengah dari suatu volume. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanannya. Nah, terus ada juga metode potongan melintang rata-rata. Nah, kalau metode melintang rata-rata ini, itu sebenarnya mirip dengan average and method. Nah, cuman kalian tuh kayak membagi
apa ya, si volumenya ini kayak kalian potong-potong gitu ya, ada A1, A2, A3, dan A seterusnya dalam interval yang, sama gitu ya. Terus nanti luasnya kalian tambah-tambah, terus kalian bagi dengan jumlah luasannya. Jadi kayak kalian rata-ratain lah luasnya berapa, terus baru dikali sama panjang si, volume tanah. Next. Oke, jadi untuk homework pertama dari pekerjaan tanah yang kemarin udah kalian kerjain, di sini beda dengan metode sebelumnya, di slide sebelumnya, di sini pakai metode four corner. Jadi untuk metode four corner ini sendiri, bisa kalian lihat rumusnya di sebelah kanan ini. Nah, untuk L-nya sendiri ini diketahui 5 meter, terus untuk H-cut-nya atau ketinggian untuk cut-nya sendiri itu dengan cara misalnya ini nih grid 1. Grid 1 ini untuk mencapai final elevation-nya 255 itu kan berarti untuk titik yang 250 ini perlu adanya penambahan tanah sebesar 5 meter. Terus kalau yang ini tuh 3 meter. Terus yang kalau yang ini 4 meter. Nah, di sini 2 meter. Di sini udah aku tulis di bagian bawah. Nah, untuk metode four corners-nya, untuk ketinggian fill-nya ini nanti dijumlahin min 5, min 3, min 2, min 4 untuk setiap sel-nya. Di sini yang aku anggap itu ada sel 1, 2, 3, 4, 6, 7, sama 8. Nah, yang 5 ini nggak aku anggap karena dia udah terlampau jauh dari yang fill-nya. Gitu. Terus, nanti setelah dijumlah untuk tiap selnya, di sini harus dibedain ya mana yang cut, mana yang fill. Jadi di sini untuk yang merah itu adalah yang fill, terus yang hijau ini adalah yang cut, terus yang biru ini adalah perpotongan dari si perbatasan fill-nya ini. Jadi ini jarak dari sini ke sini tuh aku asumsikan 2,5. Terus yang di sini tuh 3 sama 2 gitu. Terus untuk menghitung volume cut sama volume fill-nya bisa dilihat dari rumus yang ada di atas ini sesuai dari L atau panjang grid yang udah kita ketahui sebelumnya yakni 5 meter dipangkat 2 terus nanti dikali sama ketinggian cut-nya untuk tiap corners yang tadi udah kita jumlahin. Di sini 14, 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 itu 14. Terus dikuadratin, terus nanti dibagi 4 kali ini. Nah, nanti ketemulah hasilnya 3150. Nanti untuk setiap cut sama setiap fill-nya ini dijumlahin. Tapi karena kemarin kalian sempat nanya untuk volume cut-nya gimana, karena ini gambarnya nggak jelas, jadi bisa kalian tulis asumsi di awal bahwa volume cut ini nanti akan sama dengan volume fill gitu. Jadi volume cut dan volume fill sama dengan 5.500 karena asumsinya dianggap sama gitu. Nah, untuk pengerjaannya ini sendiri sebenarnya untuk yang ini tuh lebih digeneralisir gitu ya biar kalau di ujian itu nggak terlalu ribet perhitungannya. Tapi kalau misalnya kalian nanti di ujian waktunya masih banyak dan ingin menghitung lebih detail, kalian bisa lakukan ini. Nah, di sini aku juga ada ngehitung kalau misalnya nih dihitung dengan detail dengan memperhitungkan si oren-orennya tadi. Karena yang sebelumnya si biru-birunya nih nggak berfungsi apapun kan. Jadi di sini pertama aku hitung dulu volume netonya dari setiap grid ini berapa. Nah, itu cara hitungnya dengan cara si L ini, L gridnya dikuadratin, terus dikalikan sama ketinggian fill dikurangi ketinggian cut dibagi sama 4, karena titik poinnya kan ada 4 untuk setiap grid gitu. Jadi ya L kuadrat dikali sama fill dikurangi cut terus dibagi sama 4 gitu. Terus untuk volume cut-nya di sini, nah ini yang aku abu-abuin ini berarti yang aku hitung. Untuk volume fill-nya ini sendiri nanti berarti tinggal volume cut dikurangin sama volume neto. Karena volume neto merupakan volume cut dikurangi volume fill gitu. Jadi bisa kita hitung seperti ini untuk volume fill-nya dengan cara mengurangi si volume cut dikurangi volume neto gitu. Terus
Nah, untuk perhitungan tiap-tiap ininya, bebas sebenarnya kalian pengen ngehitung di bagian cut atau fill-nya. Ini aku kasih dua contoh, gimana kalau ngehitung di cut, gimana kalau ngehitung di fill. Em, Mungkin aku kasih contoh yang di sel 2. Di sel 2 ini, kan bisa kalian lihat kalau misalnya di bagian cut-nya, yang bagian abu-abu ini, ada bagian kecil ya, yang di sini. Nah, itu bisa kalian cari luasnya, kayak setengah kali alas kali tinggi, terus nanti dikaliin sama em, si ketinggian tanah rata-ratanya gitu, yang ingin di-cut. Jadi, di sini kan udah diketahui ketinggian tanahnya tuh 2. Nah, rata-ratanya itu dengan cara membaginya dengan 3 titik. Karena ini bentuknya segitiga, jadi cornernya itu ada 3, berarti dibaginya sama 3 gitu. Nah, di sini ada juga yang bentuknya trapesium, jadi nanti dia dibaginya sama 4. Jadi alas tambah tinggi dibagi 2, terus eh jumlah sisi jajar dibagi 2 sama dikali tinggi, nanti terus dikali sama ketinggian cutnya dibagi sama jumlah titik yang ada di si trapesium tersebut. Karena ini 3, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti 4, bukan 3 kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan karena jumlahnya segitiga, cornernya berarti cuma 3. Nah, karena di sini trapesium, kalau trapesium tuh cornernya ada 4 gitu. Nah, di sini aku kasih contoh juga kalau misal yang kita hitung dari luasan itu adalah fill-nya, itu di sel nomor 7. Nah, sel nomor 7 ini berarti setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 2,5 kali 2,5, terus dikali sama em, si ketinggian fill-nya yang udah diketahui. Ketinggian fill-nya berarti yang ini, yang min 2. Berarti di sini jumlahnya 2, terus karena segitiga, terus cornernya berarti cuma ada 3, berarti nanti dibagi sama 3 gitu. Nah, tapi kalau yang ini caranya dengan dijumlah. Karena kita menghitungnya dari fill, berarti untuk menghitung netonya adalah dengan neto ditambah fill, nanti baru ketemu volume cut-nya. Karena seperti yang aku bilang tadi, bahwa volume neto itu sendiri merupakan volume cut dikurangin volume fill. Berarti kalau kita mau mendapatkan volume cut, berarti adalah dengan menambahkan volume neto dengan volume fill. Seperti itu. Nanti ya udah dijumlahin semuanya untuk volume cut dan volume fill. Nanti ketemu hasilnya segini. Tapi karena asumsi yang sebelumnya tadi, bahwa volume cut ini nanti akan disamakan dengan volume fill, berarti untuk volume cut adalah 153,23 juga. Gitu. Meter kubik ya satuannya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 ini pembahasannya adalah tentang diagram Mash-Hall. Jadi di sini diketahui di soal bahwa ada titik stationnya, terus ada N area cut-nya, dan N area fill-nya. Terus diketahui juga data-data faktor konversi cubic feet-nya ke cubic yard adalah 27. Terus shrinkage factor-nya juga 1,25. Terus ada perhitungan mass ordinate. Terus nanti aku bikin tabelnya. Terus selanjutnya adalah perhitungan mesh diagramnya, terus perhitungan haul yang ada dari mesh diagram tersebut, terus juga perhitungan maximum haul distance, average haul distance, dan alat-alat yang digunakan untuk masing-masing haul gitu. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah dengan cara menghitung volume cut dan volume fill pada masing-masing station menggunakan rumus berikut, dengan C adalah luas potongan melintang atau N area. Nah, N area yang ini, nah rumusnya adalah seperti berikut. Jadi, kalian tinggal menjumlahkan, misal kita menghitung yang volume fill, berarti kita menjumlahkan 0 sama 115 dibagi 2, terus dikaliin sama jarak dari station yang kedua ini dikurangin sama station yang pertama. Nah, berarti jaraknya adalah 500 meter kurang lebih.
Terus nanti ketemulah hasil volumenya berapa. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ini udah aku kurang-kurangin lah untuk masing-masing panjang stationnya dari station 1 ke station 2 berapa, station 3 berapa gitu. Jadi seperti yang rumus tadi nanti ketemu hasil volume cut dan volume fill-nya di sini. Cuma di sini karena satuannya masih cubic feet, kita perlu mengkonversi menjadi cubic yard. Nah, di sini untuk cara yang kedua adalah mengubah satuan volumenya dari cubic feet menjadi cubic yard dengan cara dibagi 27. Jadi di sini volume cut sama volume fill-nya dibagi sama 27, ketemulah hasilnya segini. Nah, setelah itu tadi di soal juga diketahui untuk tiap station total volumenya dikonversi dengan shrinkage factor. Utamanya di sini adalah untuk volume fill-nya. Karena kita ingin menyamakan volume fill-nya dengan volume cut. Jadi, ibaratnya kamu punya lubang galian fill itu sebesar 100 meter kubik. Nah, tapi untuk menutup lubang galian tersebut, kamu nggak cukup dengan menggali 100 meter kubik bukit tersebut juga. Jadi kamu nggak cukup dengan cuma menggali 100 meter kubik cut. Gitu. Karena dia akan menyusut. Kayak misalnya 100 meter kubik tadi, kalau kamu gali, terus kamu timbun, dia akan menyusut jadi 80 kubik. Jadi kamu perlu ngelebihin untuk volume cut-nya. Nah, untuk volume fill-nya. Nah, untuk volume fill ini berarti nanti dikali sama shrinkage factor. Nah, shrinkage factor ini sendiri yang udah dijelasin sama Nasita bahwa ini merupakan faktor susut yang tadi. Jadi kita melebihkan volume yang ada untuk volume fill untuk menimbun tanah tadi. Dengan 1,25 yang udah diketahui di soal. Nah, yang ini. Jadi kita kaliin volume fill yang tadi, yang ini, dikaliin 1,25 nanti hasilnya jadi segini. Karena kita perlu melebihin lah untuk melakukan fill itu tadi, melebihin volume tanah. Gitu. Terus selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita menghitung algebraic sum dengan mengurangi volume cut dengan volume fill pada setiap stasiun. Nah, ini tinggal dikurangin aja. Volume cut dikurangin volume fill, hasilnya segini. Untuk setiap stasiun. Selanjutnya, seperti yang diminta di soal, kita selanjutnya menghitung mass ordinate dengan cara menjumlahkan si algebraic sum ini secara keseluruhan gitu. Jadi kayak misalnya ini 0 ditambah sama min 133, jadi ketemunya segini. Terus min 133 di minus lagi 262, jadi hasilnya min 395. Terus min 395 dijumlah dengan min 384, jadi ketemunya segini. Begitu terus sampai yang terakhir nanti ketemulah terakhirnya 55,324. Nah, ini mass ordinate ini untuk apa sih? Untuk kita bisa melihat mass hole diagram. Nah, di sini diketahui mass hole diagramnya jadi seperti ini. Setelah dibikin grafik. Nah, mass hole diagram ini artinya apa sih? Mass hole diagram ini artinya kayak di sini kamu mengetahui bahwa perlu dilakukan fill gitu. Karena di sini kekurangan tanah. Tapi kamu nggak nemu-nemu tanah nih sampai jarak 250 meter misalnya gitu. Di sini kamu baru ketemu tanah, jadi grafiknya naik lagi gitu. Jadi ini bukan istilahnya tanah yang di sini dipindah ke sini. Jadi ini bukan apa ya istilahnya? Bukan kontur tanah lah, tapi ini kayak cadangan tanah yang kamu punya dari setiap jarak gitu. Kayak ini, misalnya yang ini, kamu punya tanah di 410 misalnya di sini tuh 0. Terus pas kamu jalan di jarak 500, tanah kamu tuh ada 750. Terus pas jalan lagi makin tinggi gitu. Nah, pas udah di jarak segini lagi, tanah kamu berkurang lagi. Berarti di sini ada proses fill, di sini ada proses cut gitu. Karena cadangan tanah kamu awalnya naik terus turun lagi. Berarti kalau turun lagi itu ada proses fill atau penimbunan tanah yang cadangan tanahnya tadi udah kamu milikin di proses cut sebelumnya gitu. Nah, dari diagram ini sesuai yang udah aku jelasin tadi,
terdapat dua haul, yakni backward haul dan forward haul. Backward haul tuh yang ini, karena kamu jalan dulu, kayak kamu nggak punya cadangan tanah, tapi kamu tahu bahwa di lokasi tersebut butuh tanah, berarti di sini kekurangan tanah, berarti kamu ambil dulu nih tanahnya di sebelah sini, baru kamu isi ke jarak yang tadi, gitu. Itu namanya backward haul. Tapi kalau forward haul berarti kamu punya cadangan tanah, terus nanti kamu kurangin tanahnya setelah ketemu tempat yang ingin di fill gitu. Itu namanya forward haul. Jadi ini backward haul, terus yang ini forward haul. Terus selanjutnya karena di soal diminta max haul distance sama average haul distance, terus alat apa yang digunakan pada masing-masing. Di sini untuk menentukan max haul itu sama average haul itu sendiri diperlukan balance point. Balance point ini kamu cari dengan cara melakukan interpolasi antara titik yang ada di perpotongan sumbu 0 ini. Jadi kamu perlu interpolasi ini, mass ordinate yang ada di sini, min 163 sama 719, dengan panjang stasiunnya 400 sama 500. Nanti ketemulah hasilnya sekitar 418,5 meter. Gitu. Diinterpolasi aja karena perbatasan perpotongan nolnya kan ada di antara yang negatif ini sama yang positif ini ya. Jadi antara mass ordinate yang negatifnya paling besar dan positifnya paling kecil gitu. Terus ya udah nanti ketemulah max haul distance-nya karena udah ketemu balance point-nya. Kayak misalnya tadi kan ketemu balance point-nya 418,5. Berarti max haul distance-nya yang di sini tuh 418,5. Kalau yang di sini berarti maximum haul distance-nya tinggal dikurangin aja gitu. Nah, dari maximum haul distance ini nanti kalian tinggal plotting di grafik. Biasanya di soal nanti dikasih grafik alat-alat apa saja yang bisa menempuh jarak segitu gitu. Itu sih kurang lebih. Mungkin sekian asistensi tutorial 1 dan 2 dari kita. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di tutorial UTS dan asistensi tugas besar. Terima kasih teman-teman. Kalau misal ada yang ingin ditanyain atau kalau misal ada pendapat terkait yang udah kita kerjain tadi, boleh PC ke aku sama Nashita sesuai sama ID line yang ada di sini. Ya, terima kasih guys. Terima kasih. Semangat.